Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Asmaul Husna dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi PPKN semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN semester 5. Di sini saya ingin mengerjakan tugas proyek dari mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MH. Di sini saya akan mewawancarai satu narasumber kita dari calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKB atas nama Bapak Muntoy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nasna? Apa yang bisa dibantu? Jadi gini Pak, saya ada tugas untuk mewawancarai calon legislatif atau enggak anggota DPR, dan kebenaran saya memilih Bapak sebagai narasumber saya. Oke, terima kasih. Gimana persiapannya Pak untuk Pilpres 2024 nanti? Ya, sampai hari ini kita optimis lah, semangat. Iya, karena memang itu yang harus kita punyai, semangat dan optimis soal ini kan takdir Allah gitu kan. Jadi kalau persiapan sih sampai hari ini kita menganggapnya sudah 80% lah ya, sudah kita lakukan, sudah membuat tim di tingkat kecamatan dan kelurahan bahkan tingkat TPS. Berarti ini kayaknya udah siap menang ya. Amin. Amin. Di sini saya ingin bertanya nih Pak, ya, mengenai tentang gerakan sosial yang tidak termasuk di parpol. Iya, gerakan sosial yang tidak di parpol itu kan banyak sekali. Misalkan kalau kita lihat di beberapa organisasi masyarakat, katakanlah misalnya Jemaah Ulama, Serikat Melayani Nahdlatul Ulama juga termasuk ya di kemudahan ya, juga di KNPI dan juga di apa namanya ya lain-lainnya gitu. Termasuk juga forum mahasiswa kan juga bagian dari gerakan, termasuk juga penyuluh yang ada di Pulau Seribu juga ikut juga. Nah, soal gerakan sosial yang dilakukan ormas ya, itu kan murni dari gerakan masyarakat. Artinya biasanya gerakan-gerakan itu kan timbul karena kesadaran masyarakat terhadap situasi lingkungan, sosial, lain-lain yang ada di sekitarnya. Nah, gerakan sosial yang dimaksud kali ini memang seharusnya gerakan-gerakan tersebut tidak terafiliasi oleh kepentingan-kepentingan di yang lain soal kepentingan berpolitikan. Tapi sesungguhnya semua terkait sebenarnya. Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat tentu berkaitan dengan apa yang nanti dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang diturunkan. Nah, gerakan sosial yang ada di Kepulauan Seribu saya kira memang banyak, ya banyak, dan memang ini menjadi menjadi sebuah gerakan yang saya lihat teman-teman pemuda itu ikut terjun di dalamnya. Karena ini bagus sebenarnya dalam konteks pengembangan konteks pengembangan sosial di masyarakat. Termasuk juga makanya saya bilang sebenarnya teman-teman mahasiswa itu perlu membuat satu aktivitas atau membuat satu gerakan menginisiasi bahwa apa yang bisa kita lakukan terhadap situasi lingkungan kita saat ini. Ya sebenarnya mereka perempuan, kan itu saya kira perempuan itu punya potensi sekali untuk membangun gerakan-gerakan sosial. Tokoh perempuan mana yang kita anggap sekarang ini juga bergeraknya. Mas Ibu saya kira nanti harus ada perempuan untuk gerakan sosial ya, sosial masyarakat. Saya kira begitu. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pemilu langsung 2024 nanti? Iya, pemilu yang akan dilakukan nanti, pemilu tahun ini, saya kira memang dengan sistem terbuka ini ya, itu kan banyak memungkinkan semua calon itu bisa punya kesempatan.
tidak tertutup. Nah, saya kira pemilu langsung ini menguji bahwa masyarakat itu mampu melihat memilih calonnya secara langsung. Dan ini memang saya kira bagus gitu, karena yang kalau ya semua ada plus minus ya, baik tertutup maupun langsung ada plus minusnya. Dan kalau langsung itu kan dirasakan oleh semua masyarakat, walaupun sebenarnya intrik gesekan ada di tingkat masyarakat, karena memang dia terlibat langsung. Dia lihat calonnya dengan calon dia berbeda, kadang-kadang itu menjadi sebuah ketersinggungan. Tapi saya kira pemilu langsung ini itu membuktikan bahwa pemilih ingin melihat siapa calonnya yang akan dia pilih, sejauh mana kapasitasnya, sejauh mana integritasnya, sejauh mana kesungguhan calon itu sebagai nah, pemilu ini bagi saya secara langsung ini pemerintah ingin memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih terbuka, untuk lebih baik lagi. Dan saya setuju dengan pemilihan langsung ini. Kalau DKI kan ya kan ditunjuk langsung. Nah ini pemilihan langsung oleh masyarakat. Kan sebentar lagi ya Pak, bulan Februari kan pilpresnya itu bulan Februari tanggal 24. Tanggal 14. Oh tanggal 14. Nih kan banyak anak muda saat ini yang kayak lalai. Kayak contohnya gini, yang sering terjadi di lingkungan saya nih Pak. Ngapain sih milih-milih presiden? Lagi juga kalau milih yang enak cuma dia, kita nggak ngerasa apa, nggak dapat apa-apa. Otomatis yang hal-hal yang seperti itu kan menjadi virus nih bagi pemuda-pemuda lainnya. Nah, saran Bapak, tanggapan Bapak atau buat pemuda-pemuda saat ini ya untuk menghadapi pilpres ya, saran Bapak buat mereka itu seperti apa? Ya, memang ini kan generasi Gen Z. Jadi memang saya kira pemuda itu salah satu faktor penentu di pemilu ini. Katanya hampir 60-70% itu adalah seorang pemula dan pemuda. Nah, saya kira memang kecenderungan pemuda hari ini tidak lagi sama dengan kecenderungan pemuda tahun yang sebelumnya, tahun lalu. Jadi pemuda harus jadi peran utama. Karena melalui pemuda lah, atau remaja atau pemilih pemula ini ditentukan masa depan. Nah, saya kira untuk anak-anak muda ini penting nih, untuk anak muda harus melek politik, harus tahu politik, karena kita tidak milih atau memilih itu akan menentukan bangsa. Sama saja kita nggak milih, kalau rusak kita juga bertanggung jawab. Kalau kamu nggak milih, kalau kita milih salah juga itu bagian yang bertanggung jawab. Artinya kesadaran pemula untuk memilih ikut berpolitik itu saya kira harus. Tinggal bagaimana kita mengikuti jalur yang baik, pemilu yang bahkan anak muda itu harus berkampanye. Pemuda politik yang santun, politik yang berintegritas. Sekarang buat saya hari ini pemilu ini pemuda menjadi salah satu tonggak sejarah perubahan negara. Jadi menentukan langsung ya Pak. Iya, dan harus dibangun kesadaran. Nah, caranya gimana? Bagi teman-teman yang mulai melek terhadap politik, saya kira perlu gerakan-gerakan sosial, gerakan bersama untuk menyadarkan pemuda bahwa teknologi adalah bagian yang memang tidak terpisahkan oleh anak-anak muda gitu ya. Itu menjadi termanfaatkan dengan membaca informasi soal perpolitikan di negara kita. Jadi saya kira pemuda tidak boleh diam. Pemuda harus berpolitik dengan jalur politik yang sesuai dengan passion kita. Kan gitu, dengan anak muda yang bagi yang senang diskusi ya bangun dengan diskusi, sebagai teman-teman yang senang dengan teknologi. Jadi menyuarakan, menyalurkan aspirasi memang di negara kita salah satunya berpolitik. Begitu saya kira harus disarankan, kalau proses itu harus bisa. Ya mahasiswa itu harus perlu disadarkan bahwa kampanye pemuda hari ini yang pemilu harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang memang berhak memilih. Sayang suara kita kalau tidak diwakilkan, apalagi anak muda, mahasiswa, mestinya jadi agen perubahan di negara kita. Ya, jadi pada intinya pemuda itu nggak boleh golput, karena yang menentukan pilpres nanti itu majunya yaitu di para pemudanya juga. Betul, saya kira saya setuju dengan itu. Tidak boleh golput, harus milih ke TPS, pastikan pilihan kita untuk kebaikan negara kita itu. Oke guys, untuk videonya jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan notifnya.